开启入口通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 551 sampai 552 atau episode 577 sampai 578. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Siapkan kopi dan teman-teman kopinya, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng dan gurunya Ksatria Truyan menghadiri pertemuan Dewan Tertinggi, dan diinformasikan dalam pertemuan tersebut, bahwa bintang asli akan terbuka, setelah 1000 era. Area bintang asli adalah tempat yang sangat berbahaya, dan seketika itu juga, Lu Feng berencana akan masuk ke dalam bintang terbuka tersebut. Namun sebelumnya, ia menerima beberapa ksatria alam semesta yang ingin meminjam harta sejati miliknya, termasuk ksatria 9 pedang yang mendatanginya. Ksatria 9 pedang, kata Luo Feng, aku minta maaf. Ksatria 9 pedang segera mengerti bahwa dia telah gagal, tetapi dia bertahan. Luo Feng, bintang asli akan terbuka untuk 1000 era, dan aku bisa keluar dari sana kapan saja. Setelah aku mendapatkan yang berharga, aku akan segera pergi. Aku mungkin hanya tinggal di sana selama ratusan, paling tidak 1000 tahun. Bukannya aku tidak ingin meminjamkannya kepadamu, kata Luo Feng, tapi aku sebenarnya berencana untuk pergi ke bintang asli juga. Ksatria 9 pedang tidak tahu harus berkata apa. Karena Luo Feng ingin pergi ke bintang asli juga, dia pasti ingin sekuat mungkin. Haha, baiklah. Ksatria sayap darah tertawa. 9 pedang? Aku sebenarnya di sini untuk meminjam harta sejati dari Luo Feng juga, tapi aku tidak berharap kamu memiliki ide yang sama. Sekarang aku tahu Luo Feng ingin pergi ke bintang asli juga, namun, aku tidak perlu bisa bertanya lagi. Aku harus berterima kasih padamu, 9 pedang. Ksatria 9 pedang juga tersenyum. Dia mengucapkan terima kasih kepada ksatria sayap darah secara diam-diam, kata-katanya telah meringankan kecanggungan situasi. 9 pedang ksatria segera pergi, tetapi setelah beberapa saat, makhluk hebat lain datang untuk meminjam harta sejati. Saudara kedua, sapa Luo Feng. Seorang pria yang pemberani dengan jubah yang berapi-api, terbang ke arahnya. Itu adalah ksatria Guiyi. Dia telah bersama pemimpin kota kekacauan primal sampai dengan sekarang. Luo Feng, kupikir kamu sudah tahu mengapa aku ada di sini. Ksatria Guiyi menginjakan kakinya di tanah, dan memandang Luo Feng. Aku di sini karena aku ingin meminjam harta jenis jiwa kamu, yang benar-benar berharga darimu. Aku berspekulasi bahwa kamu tidak akan pergi ke bintang asli, dan itulah sebabnya aku di sini. Setelah keluar dari bintang asli, aku akan segera mengembalikan harta karun tipe jiwa, dan memberi kamu kompensasi dengan 3 harta sejati. 3 harta sejati. Luo Feng terkejut. Banyak master semesta tidak memiliki banyak harta sejati. Ksatria Pei Feng, misalnya, hanya punya 4. Ksatria Guiyi menghabiskan banyak waktu di samping pemimpin kota kekacauan primal, mungkin itulah bagaimana dia mendapatkan lebih banyak harta sejati. Namun, 3 harta sejati adalah tawaran yang sangat murah hati. Saudara kedua, kata Luo Feng, tawaranmu memang sangat menggoda, tetapi masalahnya, aku ingin pergi ke bintang asli juga. Luo Feng, kata ksatria Guiyi, terkejut, kamu juga ingin pergi. Luo Feng mengangguk, iya benar, apakah kamu tidak tahu betapa berbahayanya itu di sana? Kata ksatria Guiyi, ksatria alam semesta biasa tidak mungkin mencapai harta sejati. Bahkan jika kamu adalah penguasa alam semesta, kamu tidak akan bisa mendapatkan 3 harta sejati, jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Luo Feng mengerti logikanya. Ksatria Guiyi menyiratkan bahwa, itu adalah kesepakatan yang lebih baik baginya untuk mendapatkan 3 harta karun sejati, karena meminjamkan kepadanya satu jenis harta karun sejati, karena bahkan banyak penguasa semesta tidak bisa mendapatkan 3 harta karun sejati yang biasa. Luo Feng merasa bertolak belakang. Kakak kedua, pikirnya,
Kamu tidak tahu bahwa harta sejatiku yang berjiwa tipe aku adalah menara mutiara dan sudah mengakui aku sebagai masternya. Para ksatria semesta pasti akan terbunuh, jika mereka mencoba menggabungkannya dengan jiwa mereka. Aku masih ingin mengambil risiko di sana, kata Luo Feng. Oke, kata ksatria Guiyi. Dia mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Sepertinya aku harus mencari cara lain untuk meminjam harta sejati. Luo Feng menyaksikan ksatria Guiyi yang akan pergi dan merasa sedikit menyesal. Dia sama sekali tidak bisa mematuhi waktu ini, dan sementara hal-hal yang tampaknya tidak berbeda di luar, pasti ada simpul yang terbentuk di hati mereka. Sayang sekali, kata Luo Feng pelan. Harta karun sejati tipe jiwaku, Menara Mutiara, adalah salah satu harta dari Menara Bintang dan sudah mengakui aku sebagai masternya. Ksatria semesta yang mencoba bergabung dengannya akan mati, jika itu adalah harta karun tipe jiwa biasa, meminjamkannya sementara waktu ke ksatria Guiyi tidak akan menjadi masalah besar. Pokoknya, bintang asli terbuka untuk 1000 era. Aku juga bisa menunggu beberapa ratus era. Kekuatan aku pasti akan menjadi lebih kuat. Siapa tahu, aku bahkan bisa menjadi ksatria alam semesta. Luo Feng, ucap ksatria sayap darah yang berjalan mendekat. Aku pikir, kamu harus meminjamkannya ke ksatria Guiyi. Ksatria Guiyi memiliki status berbeda. Tidak mudah baginya untuk mengajukan permintaan seperti itu. Hahaha, itu tidak perlu dikatakan. Luo Feng tertawa dan menggelengkan kepalanya. Itu bukan karena dia tidak ingin meminjamkan harta itu. Dia tidak bisa. Terserah kamu, ksatria sayap darah berkata dengan baik. Kamu cukup ambisius. Yah, aku ingin mencobanya, jawab Luo Feng. Memang, Luo Feng ingin mengalami seperti apa itu di bintang asli yang misterius. Tapi dia tahu kekuatannya masih belum mencapai peringkat yang tinggi. Waktu berlalu, dan banyak ksatria alam semesta mendekati Luo Feng, ingin meminjam harta sejatinya. Secara alami, kebanyakan makhluk besar akan berpikir bahwa Luo Feng tidak ingin memasuki bintang asli. Namun, mereka semua mendapat penolakan. Dari mereka yang mendekati Luo Feng, beberapa berteman, beberapa kenal dekat, dan yang lain benar-benar orang asing. Berita tentang bagaimana kumpulan ksatria alam semesta yang paling awal ditolak, ketika mereka pergi kepada Luo Feng untuk meminjam harta sejatinya menyebar dengan cepat. Hampir semua ksatria alam semesta datang untuk mempelajarinya. Kaisar Sungai Pedang, Luo Feng sebenarnya ingin menjelajah ke bintang asli, dan siapapun yang ingin meminjam harta sejatinya dapat membuang semua pikiran tentang hal itu. Percakapan pada topik sudah umum. Luo Feng ingin memasuki bintang asli. Dia hanyalah pejuang abadi. Meskipun dia dikatakan mengesankan, dia masih hanya ksatria alam semesta sekunder, namun dia memiliki begitu banyak harta sejati. Di bintang asli, dia akan menjadi harta karun yang berjalan, setiap makhluk tertinggi dari ras lain akan menyerangnya segera, setelah mereka bertemu dengannya. Apakah dia tidak akan mengalami ajalnya denagen cepat? Jika dia ingin mati, apa pedulimu? Pergi ke bintang asli pada tingkat itu murni bunuh diri. Mari kita lihat apa tujuannya nanti, ketika dia memasuki bintang asli. Tidak apa-apa baginya untuk mati. Tetapi jika dia mati, harta yang sebenarnya akan mendarat di tangan ras lain. Itu akan menjadi kerugian bagi seluruh ras kita, dan dosa yang paling mengerikan. Jangan khawatir, dia tidak akan mati dengan mudah. Pemimpin kota kekacauan primal sangat menghargainya. Dia akan membantunya, siapa tahu, pemimpin kota kekacauan primal bahkan dapat mengatur dua master semesta lain, untuk membentuk sebuah tim bersamanya. Memang ada cukup banyak ksatria alam semesta, yang merasa kehadiran Luo Feng sangat merusak pemandangan atau cemburu padanya. Para ksatria semesta ini selalu berjuang keras untuk mendapatkan barang-barang berharga, untuk ditawarkan kepada ras mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan kontribusi sebagai imbalan atas barang-barang berharga, dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk diri mereka sendiri. Namun, sebagai penguasa sektor, Luo Feng bisa mendapatkan harta jenis jiwa yang sebenarnya. Tentu saja, ini akan menyebabkan ksatria alam semesta lainnya mengembangkan banyak kebencian, ketidakpuasan, dan bahkan permusuhan terhadapnya. Banyak ksatria semesta hanya menunggu untuk menyaksikan Luo Feng membodohi dirinya sendiri. Dia pasti bercanda, tempat seperti apa bintang asli itu adalah dunia di mana penguasa alam semesta dan penguasa alam semesta merajalela.
Tempat ksatria alam semesta senior biasa terlihat, dan bahkan ksatria alam semesta senior biasanya akan membentuk tim untuk bertahan hidup di sana. Kekuatan tim manapun, terlepas dari ukurannya, tidak bisa diremehkan, jadi bagaimana mungkin Luo Feng, yang hanya abadi, mengatasi peluang seperti itu. Bahkan jika dia diberkati dengan bentuk kehidupan khusus, atau bahkan barang berharga yang paling kuat, dia tidak memiliki kesempatan. Dia abadi, yang berarti nasibnya telah ditentukan sebelumnya, dan dia tidak pernah bisa membuat mukjizat pada bintang asli itu. Sementara itu, di alam semesta virtual, di lereng gunung Pulau Guntur, murid dan guru, Luo Feng dan kesatria Truyan, bertemu. Aku tidak akan memasuki bintang asli itu, kata kesatria Truyan. Kekuatanku jauh dari memadai. Ada nada pahit di matanya. Aku ingin sekali mencobanya, tetapi aku tahu di mana aku berdiri. Luo Feng, kamu adalah murid aku, jadi izinkan aku memberi kamu beberapa saran. Kekuatanmu cukup mengesankan, tetapi tidak ada terburu-buru untuk memasuki bintang asli. Selain itu, karena keinginanmu, kamu mungkin telah mengasingkan hubunganmu dengan dua master semesta. Luo Feng hanya bisa tertawa. Ya, ada dua alam semesta yang kelebihan yang ingin meminjam harta sejatinya. Satu adalah kesatria Guiyi, dan yang lainnya adalah kesatria Bai Feng. Keduanya ingin meminjam harta sejati jenis jiwanya, tetapi ia tidak dapat menyetujui permintaan mereka, dan ia tidak bisa menjelaskannya mengapa. Kamu tentu muridku, kata kesatria Truyan. Kamu bahkan berbagi temperamen yang sama dengan aku. Kesatria Truyan tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Namun, ketika kamu memasuki bintang asli, kamu harus hati-hati. Bersiaplah dengan cukup. Menilai dari informasi yang kami kumpulkan sejauh ini, benar-benar sangat berbahaya di sana. Luo Feng mengangguk. Ksatria alam semesta senior terbunuh adalah hal biasa. Bahkan, itu sering terlihat. Para master semesta terbunuh cukup umum. Ada beberapa kematian master semesta. Master alam semesta terbunuh, itu mungkin juga. Guru, aku sedang mempersiapkan, kata Luo Feng. Kata kesatria Truyan. Kamu tidak meminjamkan harta yang sebenarnya kepada siapapun, jadi sekarang, banyak ksatria alam semesta dari umat manusia menunggu, untuk melihat kamu membuat lelucon tentang dirimu sendiri. Bahkan teman-teman kamu tidak cukup yakin bahwa kamu mampu mencapai prestasi yang tidak mungkin. Tapi aku gurumu, aku telah menyaksikan kamu tumbuh di sepanjang jalan. Aku percaya padamu. Luo Feng tersenyum. Ingat, jangan beri mereka kesempatan untuk mengejekmu, kata kesatria Truyan. Ya, guru, kata Luo Feng, mengangguk. Sesaat kemudian, Luo Feng menyaksikan kesatria Truyan yang akan pergi. Aku takut itu, selain guru, tidak banyak yang percaya bahwa aku bisa menyelesaikan tugas ajaib ini, kata Luo Feng lembut. Bahkan aku tidak begitu percaya diri, mengingat kekuatanku saat ini, jika aku bertemu dengan penguasa alam semesta, aku masih perlu menghindarinya. Mencoba mengambil makanan dari mulut macan adalah hal yang gegabah, mencoba untuk bersaing untuk harta sejati itu adalah sama. Terlalu sulit. Armor tentara, jangan mengecewakan aku. Luo Feng yakin akan kekuatannya. Dengan kekuatannya, dia bisa merajalela di mana saja di alam semesta. Namun, di bintang asli itu, tempat makhluk tertinggi dari miliaran ras berkumpul, disitulah pertarungan yang benar-benar berdarah terjadi. Di antara semua penguasa alam semesta, master semesta, dan ksatria alam semesta senior dalam tim kecil mereka sendiri, dia memang berperingkat di bagian bawah. Dia hanya bisa bergantung pada armor prajurit, master tertinggi alam semesta tamu gunung duduk meninggalkan murid keduanya, dua harta sejati. Satu adalah tombak Yansen, dan yang lainnya adalah jiwa asli. Untuk murid ketiganya, Luo Feng, dia juga meninggalkan dua harta karun sejati. Salah satunya adalah Menara Bintang, yang lainnya adalah armor prajurit. Menara Bintang telah bertemu dengan beberapa kecelakaan, saat dalam pembuatan, membawa dorongan ledakan dalam kekuatannya, memungkinkannya untuk mencapai tingkat harta sejati yang tertinggi. Armor prajurit, tombak Yansen, dan jiwa asli, mereka semua adalah harta sejati yang memiliki standar yang sama. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Tamu Mountain Duduk telah membayar jumlah yang tak terukur untuk ini. Mereka tidak pucat dibandingkan dengan sungai 1000 harta pemimpin kota kekacauan primal. Namun,
Armor prajurit telah disempurnakan secara khusus oleh tamu Gunung Duduk, untuk calon murid ketiganya, dan itu dirancang dan dibuat sesuai dengan rencananya, sehingga akan disesuaikan dengan tingkat kompatibilitas yang tinggi dengan Luo Feng, ketika ia menggunakannya. Peta bintang dan sayap Siwu hanyalah harta sejati yang biasa, pikir Luo Feng. Master alam semesta tidak peduli dengan mereka, karena mereka tidak banyak digunakan. Akan tetapi, armor prajurit, meski ukuran di bawah menara bintang, yang merupakan salah satu harta sejati-sejati tertinggi di alam semesta, masih memenuhi syarat sebagai salah satu harta sejati tingkat atas, dan harta sejati tertinggi. Ini jauh lebih kuat dari sayap Siwu. Kekuatan armor prajurit pasti sangat luar biasa. Ras Yansen, tinggal di tanah sepi yang jauh dari wilayah manusia. Itu adalah ras independen yang menduduki wilayah besar alam semesta. Sementara itu, di planet yang sunyi, cahaya lampu hijau terang memenuhi sekelilingnya. Makhluk mengerikan dari ras abadi lainnya, dan seorang pemuda yang mengenakan baju besi emas, muncul di planet terpencil ini. Tidak buruk, kata pemuda di baju besi emas berkata, tersenyum setelah melihat makhluk mengerikan itu. Yang tampak mengerikan itu direndahkan dalam penghormatan berulang kali. Menurut banyak ras berbeda di bawah komandarku, dan banyak token dan lokasi yang mereka tinggalkan di alam semesta ini, di sini, adalah area yang paling dekat dengan ras Yansen. Dengan gelombang, Luo Feng memanggil makhluk yang tampak mengerikan ke cincin dunianya. Berangkat dari sini ke tempat ras Yansen berada, jaraknya masih sangat jauh. Untungnya, aku memiliki galaksi perahu kuno. Luo Feng membalik tangannya, dan sebuah kapal kuno seukuran biji kurma, muncul di telapak tangannya. Luo Feng melambaikan tangannya, kemudian perahu kuno itu menjadi lebih besar dan terbang ke udara dalam sekejap. Pada saat yang sama, Luo Feng mengerahkan kekuatannya yang suci. Kekuatannya yang suci memicu perubahan ketika kapal kuno itu dengan cepat tumbuh lebih besar saat melayang di udara. Dalam sekejap mata, itu sudah menjadi sebesar planet Luo Feng. Luo Feng tertawa, kemudian, dengan satu langkah, dia naik kapal kuno. Dia berdiri di geladak, memandangi langit berbintang yang luas. Harta tingkat atas seperti tipe istana terbang jauh lebih kuat daripada kapal planet semesta. Luo Feng mengerahkan kekuatannya yang suci, dan menyusut perahu kuno itu hingga panjangnya sekitar 3.200 kaki. Lagi pula, untuk menjaga kapal kuno pada ukuran yang begitu besar, akan mengharuskannya untuk menggunakan banyak kekuatan sucinya. Lepas landas, Luo Feng memerintahkan menggunakan pikirannya. Perahu kuno itu melaju dengan cepat, sementara menyapu, meninggalkan suar perak melintasi langit berbintang. Segera, itu mencapai ambang kecepatan cahaya. Setelah itu, ia menghilang dari langit dan memasuki alam semesta yang gelap. Di dalam alam semesta yang gelap, galaksi perahu kuno masih melaju dengan kecepatan yang gila, 10 kali kecepatan cahaya, 20 kali kecepatan cahaya, 30 kali kecepatan cahaya. 100 kali kecepatan cahaya, 200 kali kecepatan cahaya, 300 kali kecepatan cahaya. Hahaha, luar biasa, luar biasa. Berdiri di depan pegangan tangan di dek kapal, Luo Feng berpegangan pada pagar dan memandang keluar. Haluan galaksi perahu kuno secara alami, membentuk perisai yang melindungi kapal di dalamnya. Dibandingkan dengan kapal-kapal planet biologis, dan kapal-kapal planet mekanis, ini jauh lebih cepat. Luo Feng terus meningkatkan kecepatan galaksi bot kuno. Akhirnya, pada hampir 800 kali kecepatan cahaya, kecepatan berhenti meningkat. Ini adalah batas Luo Feng, bukan batas galaksi perahu kuno. Jika Luo Feng membakar kekuatan sucinya, dia akan meningkatkan kecepatan lebih jauh lagi, dan jika pemahaman hukum Luo Feng lebih baik, dia akan dapat meningkatkan kecepatan ke tingkat yang lebih tinggi. Cukup, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Aku pikir itu akan memakan waktu sekitar 2 bulan atau lebih dari terbang di alam semesta yang gelap untuk mencapai wilayah rahasia Yansen. Ras Yansen hidup di wilayah besar alam semesta, dan karena wilayah ini ditempati dan diperintah oleh ras Yansen, beberapa makhluk besar alam semesta sering menyebutnya sebagai wilayah rahasia Yansen. Mengendarai galaksi perahu kuno, Luo Feng melintasi alam semesta yang gelap. Setelah hampir 3 bulan, galaksi bot kuno akhirnya mengurangi kecepatannya dan meninggalkan alam semesta yang gelap. Di langit yang luas dan kosong, Luo Feng berdiri di dek galaksi perahu kuno, mencengkeram pagar saat dia memandang keluar. Aku telah mencapai wilayah rahasia Yansen.
Kaisar Api yang memimpin ras Dewa Api keluar dari ras manusia, dan menemukan wilayah terpencil yang jauh dari wilayah manusia untuk hidup dan berkembang biak. Setelah ribuan tahun, ras Dewa Api menjadi lebih kuat, dan bersama dengan kekuatan kesatria api yang tak terkalahkan, tidak ada yang berani mengacaukan ras Dewa Api. Wilayah ras Dewa Api dan ras manusia sangat jauh satu sama lain, tetapi ras Dewa Api sering memasuki medan perang domain luar, bergabung dengan kelompok lain, untuk bertarung melawan manusia. Aku mendapatkan beberapa potong baju besi sebelumnya, dan mereka semua berada di tempat pembuangan sampah setelah perang. Luo Feng berdiri di geladak galaksi perahu kuno dan menatap ke angkasa. Ras Dewa Api sudah terlepas dari ras manusia, tetapi mereka masih bekerja sama dengan ras serangga, ras iblis, dan ras otomat untuk melawan manusia. Sepertinya ada perseteruan antara mereka dan umat manusia. Secara teknis, ras Dewa Api telah menjadi milik manusia sebelumnya. Sekarang mereka telah meninggalkan ras manusia, tidak perlu bagi mereka untuk melanjutkan pertarungan. Namun, informasi yang Luo Feng telah dapatkan di alam semesta virtual, bersama dengan potongan baju besi yang dia temukan di tumpukan sampah, menunjukkan bahwa ras Dewa Api memusuhi ras manusia. Kesatria Api adalah master semesta yang diolah oleh Master Zuo Sanke, pikir Luo Feng, dan dia memiliki dua harta sejati yang kuat, tombak Dewa Api dan jiwa asli. Dia jelas jauh lebih kuat daripada Master Serigala Langit. Namun, bahkan jika dia keluar dari ras manusia, dia tidak berani melawan Master Zuo Sanke. Luo Feng melambaikan tangannya, dan perahu kuno galaksi segera menyusut ke ukuran biji kurma, dan jatuh ke telapak tangannya. Aku akan pergi dan melihat saudaraku yang kedua ini. Luo Feng berteleportasi menuju sarang ras Dewa Api. Ras Dewa Api hidup di 3 benua besar. Yang terkecil dari 3 memiliki diameter lebih dari 1 tahun cahaya, dan yang terbesar memiliki diameter lebih dari 3 tahun cahaya. Mereka bertiga saling berdekatan. Di ruang tengah tanah melayang istana yang menjulang tinggi, dan ada api tak berujung di sekitar istana, membakar hitam, ungu, putih, hijau dan biru. Prajurit abadi sedang berjalan di lorong dan di alun-alun. Terkadang, mereka akan melihat ke istana utama tertinggi di pusat dengan penghormatan. Semua prajurit dari ras Dewa Api adalah tinggi, kuat, dan tampak agresif. Yang lebih pendek tingginya 25 kaki, sedangkan yang lebih tinggi lebih dari 30 kaki. Ada sisik menutupi kulit mereka, dan masing-masing memiliki satu tanduk di antara di antara alis mereka. Tangan dan kaki mereka tampak seperti orang-orang bumi, tetapi lebih tebal dan tertutup sisik. Di dalam istana utama, seorang yang menjulang tinggi duduk di atas tahta. Tingginya hampir 6.000 mil, dan udara yang dihembuskan dari hidungnya membakar ruang di sekitarnya. Tanduk hitamnya seakan menembus langit, dan dia ditutupi sisik hitam. Dia mengetuk pegangan dan menatap keluar angkasa. Dia melihat bayangan Luo Feng terbang ke arahnya di kejauhan. Kekuatan yang kuat, ada seorang tamu di daerah rahasia ras Dewa Api aku, bisik sosok yang tinggi itu. Dia adalah master alam semesta, ksatria alam semesta biasa sudah bisa merasakan gelombang ruang yang jauh, tetapi master semesta yang mampu sepenuhnya mengendalikan ruang dan waktu, mampu mendeteksi semua gelombang ruang dalam puluhan juta tahun cahaya di sekitarnya, selama dia mau, ruang dan waktu seperti tanduknya yang bisa menyebar. Mari kita lihat siapa tamu itu. Makhluk menjulang tampak jauh dan melihat melalui segala sesuatu yang menghalangi pandangannya. Seorang pria muda berambut hitam terbang ke arahnya. Kekuatan makhluk menjulang di atas takhta bergetar, mengguncang ruang di sekitarnya. Saudara ketiga, gumam yang menjulang. Aku tahu kamu datang ke sini setelah abadi. Mengambil Truyan sebagai gurumu dan pemimpin kota kekacauan primal sebagai gurumu saudara ketiga, mengapa kamu begitu terhubung dengan umat manusia? Apakah kamu lupa bahwa tanah air kamu, bumi, dirampok oleh umat manusia? Apakah kamu tidak tahu bahwa mereka memperlakukan kamu dengan baik, karena mereka ingin kamu berkorban untuk mereka? Dia menggelengkan kepalanya. Maafkan aku tidak akan membiarkan harta karun sejati seperti armor prajurit jatuh ke tangan manusia. Orang yang menjulang itu tersenyum. Tanpa perintah Master Zuo Sanke, kamu tidak akan pernah mendapatkan armor prajurit. Master Zuo Sanke, Dewa Api merasa terintimidasi bahkan menyebutkan nama itu. Semakin kuat dia, semakin dia menyadari betapa luar biasa Zuo Sanke. Zuo Sanke telah memberi kesatria api jiwa asli, tombak Dewa Api, dan armor prajurit. Dia meninggalkan armor prajurit di tempat kesatria api hanya sementara.
Setelah menjadi Master Semesta, dengan 3 harta yang sejati, hampir tidak ada orang yang perlu ditakuti. Dia tidak takut dengan pemimpin kota kekacauan primal atau Master Meng Tuo. Meskipun makhluk puncak di antara para penguasa semesta mampu menekannya, mereka tidak bisa membunuhnya. Satu-satunya yang mampu membunuhnya adalah penguasa tertinggi semesta. Semua penguasa tertinggi alam semesta sangat kuat. Mereka mampu mengubah hukum dan sepenuhnya mengendalikan area tertentu. Namun, hukum alam semesta menekan mereka agar tidak terlalu kuat, dan itulah sebabnya, mereka hanya bisa memanifestasikan kekuatan sedikit lebih kuat daripada pemimpin kota kekacauan primal, dan Master Meng Tuo. Pendiri kapak raksasa itu tidak berani membuatku marah, karena hubungannya dengan ras manusia, gumam kesatria api. Namun, Master Zuo Sanke memiliki segala macam keterampilan, dan semua orang yang mengacaukannya akhirnya dihancurkan. Mata Kaisar Api berkilau dingin. Selain itu, dia selalu sendirian, dan dia tahu semua kartu as aku. Zuo Sanke adalah satu-satunya di alam semesta yang ditakuti oleh kesatria api. Selain itu, bahkan aku tidak bisa mengendalikan armor prajurit sepenuhnya. Kaisar Api membelai lengannya, dan baju zirah transparan muncul di atas sisiknya. Ada ukiran rumit yang terus berubah di atasnya. Zuo Sanke adalah yang terbaik dalam menciptakan harta karun sejati. Armor prajurit diciptakan untuk saudara ketiga aku, dan dengan demikian semua makhluk besar lainnya tidak dapat membuatnya mengenali mereka sebagai pemilik mereka. Meskipun aku bisa melakukan itu, aku hanya bisa menggunakan sebagian dari kekuatannya. Seperti menara mutiara, siapapun yang mencoba akan mati. Meskipun armor prajurit tidak ekstrim, makhluk besar lainnya tidak akan menggunakannya sama sekali. Bahkan kesatria api hanya bisa memanfaatkannya sebagian. Meskipun aku hanya bisa menggunakan sebagian dari kekuatannya, itu masih lebih baik daripada banyak harta sejati tingkat atas. Kesatria api membelai baju besi transparan dan memandang bayangan di kejauhan. Dia tersenyum dan berbisik, "Saudara ketiga, jika kamu bisa tiba di sini dan bertemu dengan aku akan mengikuti perintah dari Zuo Sanke dan menyerahkannya kepada kamu. Namun, prasyaratnya adalah agar kamu melihatku, atau setidaknya kamu harus tiba di tempat tinggal ras Dewa Api." Selama Luo Feng tidak dating, tidak mendapat kesempatan untuk memberitahu para pejuang yang tak berkesudahan dalam ras Dewa Api tentang niatnya, maka kesatria api bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Namun, jika Luo Feng bahkan tidak bisa sampai ke tanah ras Dewa Api untuk melihat para senior dalam ras Dewa Api, kesatria api bisa berpura-pura tidak mengetahuinya. "Hehe, kamu ingin armor prajurit sekarang? Tunggu sampai kamu menjadi ksatria semesta. Kekuatanmu bahkan tidak cukup kuat untuk sampai ke tanah ras Dewa Api." Tiba-tiba Kaisar Api berdiri, meninggalkan kamar singgasananya, dan berjalan keluar istana. Kaisar Api mengenal kepribadian Zuo Sanke, karena semua yang dia lakukan dapat ditoleransi oleh Zuo Sanke. "Segel," kesatria api bergumam, ruang gelombang ratusan tahun cahaya di sekitar pusatnya, menjadi sepenuhnya tertutup. Koordinat ruang dari ras Dewa Api sudah disembunyikan, tetapi aku akan menambahkan beberapa keamanan lebih lanjut untuk itu. Bahkan jika kamu meminta pemimpin kota kekacauan primal untuk membantu kamu memecahkannya, itu akan membuang waktu sia-sia. Kaisar Api tersenyum dan terbang ke alam semesta yang gelap, dengan kecepatan cahaya. Luo Feng berteleportasi terus-menerus saat dia mendekati tanah ras Dewa Api. "Hampir sampai," pikir Luo Feng. "Hah," kata Luo Feng, tiba-tiba berhenti untuk melihat ruang di depannya, bagian bintang melayang di depannya. "Gelombang ruang di sini benar-benar terkunci, mengapa?" gumam Lu Feng. "Dalam danau aurora 5 warna, makhluk-makhluk besar tidak dapat berteleportasi sendiri," pikir Luo Feng, "dan teleportasi hanya diperbolehkan di area tertentu di Pulau Bauhinia. Di beberapa tempat vital di wilayah manusia, seperti wilayah primal, teleportasi juga dilarang. Apakah ini juga berlaku untuk ras Dewa Api?" gumam Lu Feng. Master Semesta mampu memahat ukiran hukum pada beberapa bangunan khusus raksasa, dan mengendarainya dengan kristal spesifik seperti kristal asal Dewa Api, yang dengannya, mereka mampu mempertahankan efek penyegelan ruang angkasa. Mereka juga bisa mencapainya dengan menggunakan beberapa harta sejati. Tapi jika dia melakukan itu, makhluk dari ras Dewa Api juga tidak bisa berteleportasi sendiri. Luo Feng mengerutkan kening. "Apakah kakak kedua aku menyegel ruang itu dengan sengaja?" "Tunggu," Luo Feng merasakan sesuatu yang terjadi di belakangnya. Dia melambaikan sayapnya,
dan seberkas cahaya melintas di belakangnya dan mencapai alam semesta yang gelap dengan kecepatan cahaya. Luo Feng terbang di alam semesta yang gelap dan tiba di tanah ras Dewa Api. Setidaknya, dia pikir dia melakukannya. Di mana koordinatnya? Di mana koordinat tanah ras Dewa Api? Luo Feng memegang lokator di tangan kirinya. Koordinat di layar terus berubah, dan koordinat di tengah benar-benar menghilang. Luo Feng tertegun. Ini bahkan lebih cemerlang daripada cara Huyan Bo menyembunyikan koordinat di alam semesta yang gelap. Kamu benar-benar licik, Luo Feng berbisik. Kamu menyembunyikan koordinat di alam semesta yang gelap, dan menyegel ruang, yang berarti aku hanya bisa terbang ke sana. Ratusan tahun cahaya, bahkan jika aku terbang ke sana dengan kecepatan cahaya, aku butuh ratusan tahun untuk tiba. Luo Feng sekarang menyadari bahwa saudara keduanya, Kesatria Api telah melakukan ini dengan sengaja. Dia jelas enggan mengembalikan armor prajurit. Namun, meskipun dia menyembunyikan koordinat alam semesta dan menyegel ruang, dia tidak datang ke sini untuk menyerangku, pikir Luo Feng. Tampaknya dia tidak berani melawan Zuo San Ke secara langsung. Daerah rahasia Yansen, jika dibandingkan, jauh dari daerah rahasia Dewa Leluhur, sehubungan dengan tingkat bahayanya. Namun, mengingat kekuatan yang dimilikinya, wilayah rahasia Yansen saja bukanlah ancaman baginya. Sebuah kapal planet biologis sedang menuju ke wilayah rahasia Yansen, dengan kecepatan rendah. Saudara laki-laki kedua, Luo Feng duduk di ruang kontrol, memegang gelas anggur. Sampai hari ini, kakak lelaki putih tidak memiliki satupun harta karun sejati tingkat atas. Kamu sudah memiliki dua. Pada saat yang sama, kamu telah mengambil armor prajurit aku di bawah kepemilikan kamu selama miliaran tahun. Harta sejati tingkat atas ini tentu saja sulit untuk dipisahkan. Keengganan kamu untuk melepaskannya benar-benar dapat dimengerti. Namun, menjadi terlalu rakus tidak baik. Luo Feng memiringkan kepalanya dan mengosongkan gelas anggurnya. Lalu dia menuang segelas lagi untuk dirinya sendiri, dengan sikap yang santai. Bintang asli tetap terbuka untuk 1000 era. Bahkan jika aku mengendarai kapal planet dan berlayar perlahan, hanya butuh beberapa ratus tahun untuk mencapai rumah ras Yansen kamu. Beberapa ratus tahun hanyalah waktu yang dibutuhkan untuk sesi meditasi. Luo Feng tidak sedikit pun cemas. Ras Yansen memiliki 3 istana kosong yang dikelilingi oleh tanah. Di istana utama, sosok kesatria api yang menjulang tinggi sedang memandang jauh keluar angkasa, dan melalui lapisan ruang yang menghalangi pandangannya, ia melihat kapal planet biologis berwarna ungu gelap itu. Dia bahkan bisa melihat Luo Feng minum anggurnya dengan santai di dalam kapal planet ini. Sungguh tidak bisa dipercaya, dia tidak tahu kapan harus mundur. Kesatria api menggelengkan kepalanya, ruang disegel, dan koordinat alam semesta gelap disembunyikan, namun kamu tidak tahu bagaimana harus menjauh. Saudara laki-laki ketiga yang terkasih, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa saudara lelaki kedua kamu tidak akan dapat menghentikan kamu? Jika aku memutuskan untuk melakukannya, rencana semula bukanlah menyinggung siapapun, tetapi kamu begitu gigih datang ke sini untuk armor prajurit. Jangan salahkan aku, kalau begitu. Jejak permusuhan menyapu wajah kesatria api. Di dalam aliansi 9 wilayah, ada planet kehidupan yang tampak biasa, tetapi ini adalah tempat manusia dari ras katak lumpur tinggal. Ribuan manusia dari ras katak tersebar di seluruh planet ini. Di salah satu komunitas ini, mengikuti perintah yang diberikan oleh manusia kekar dari ras katak, sekelompok ras katak mengikuti tes satu demi satu. Individu akan mengikuti tes satu persatu secara berurutan, kata manusia kekar itu. Penampil terbaik akan dapat menerima bimbingan satu demi satu dari tetua ketiga. Setelah menerima bimbingan tetua ketiga, seseorang hampir dapat dianggap telah menjadi makhluk yang hebat, dan akan dapat terbang. Dari kejauhan, tetua ketiga berdiri dengan tongkat kayu, tersenyum ketika dia mengawasi segalanya. Mata hijaunya yang tunggal dipenuhi dengan sukacita. Dia menikmati kehidupan yang damai dan hidup bersama dengan kelas terendah dari ras ini. Ketika dia masih bukan siapa-siapa dan lemah, dia dulu tinggal di komunitas yang sederhana, dan tak berdaya seperti ini. Tiba-tiba tetua ketiga mencengkeram tongkat kayu dan mengerutkan kening. Kaisar Sungai Pisau itu, Luo Feng yang adalah manusia, namun dibandingkan dengan bentuk kehidupan yang unik, dengan kemampuannya untuk menekuk kehendak surga, telah benar-benar muncul dalam wilayah ras Yansen, dan untuk menempatkan koordinat kita dengan akurat. Mata hijau tunggal ketua ketiga menunjukkan sedikit kejutan.
Tidak diragukan lagi, berita ini dirilis oleh Ras Yansen. Kaisar Api adalah penguasa semesta. Jika Kaisar Pedang Sungai memasuki wilayahnya, apakah dia akan mundur dan tidak melakukan apa-apa? Juga adil untuk mengatakan bahwa, karena Kaisar Api adalah salah satu makhluk tingkat atas, di antara para penguasa semesta, ini mungkin tidak layak untuk diperhatikan. Selain itu, aku mendengar bahwa Kesatria Api dulunya berasal dari ras manusia. Ini mungkin menjadi bagian dari keprihatinannya, Kaisar Pedang Sungai, Luo Feng. Dia memiliki setidaknya 6 harta sejati, berita telah menyebar. Mereka yang berani mendekatinya adalah penguasa alam semesta yang sangat percaya diri. Satria alam semesta senior takut, dan karenanya tidak berhak untuk bertarung. Tetua ketiga mengawasi ujian yang sedang berlangsung. Dia mencintai kehidupan di komunitas yang rendah, dan hanya dia yang bisa mengerti bahwa dia adalah inti dari ras Katak, pilar dukungan mereka yang sebenarnya. Dia adalah makhluk terhebat dari ras Katak, dan ketika itu untuk meningkatkan kekuatan seseorang, dia berada di urutan teratas dalam daftar. Harta sejati jiwa tipe, gumamnya pada dirinya sendiri. Aku harus mendapatkannya. Masih memegang tongkatnya, tetua ketiga tetap tidak bergerak di tempat yang sama. Namun, wujud sejatinya telah meninggalkan planet ini, meninggalkan wujud manusia yang tak berjiwa. Sebagai penguasa semesta, ia hanya membutuhkan bentuk energi untuk menahan kesadarannya. Mempertahankan kekuatannya untuk memenuhi level penguasa sektor adalah permainan anak-anak baginya. Di tengah-tengah salah satu daerah rahasia alam semesta, sebuah gunung yang tampaknya biasa saja, tergantung di udara tiba-tiba membuka 9 mata raksasa. 9 mata ini dipenuhi dengan kegembiraan. Hahaha, Kaisar Sungai Pedang Luo Feng, sebenarnya telah menyimpang dari ras manusia. Harta karun tipe jiwa sejati yang sering dilihat oleh para pejuang seperti prajurit serangga, dan masing-masing dari mereka semua adalah penguasa tipe jiwa. Jika aku memiliki jenis jiwa, harta sejati selalu ada di tangan, tidak ada yang salah. Hahaha, harta sejati tipe jiwa ini adalah milikku. Setelah itu, gunung menghilang dalam sekejap mata. Saat beberapa makhluk tertinggi umat manusia mengetahui berita ini, ada reaksi ledakan dalam beberapa menit. Mengapa Luo Feng pergi ke wilayah ras Yansen? Apakah dia sudah bosan hidup? Awalnya, kupikir dia akan mati di bintang asli. Tapi sekarang, sepertinya dia menemukan penantian terlalu lama, jadi dia langsung menuju ke ruang musuh. Berita yang menyebar seperti api, itu dimulai di lapangan terbuka dunia kemuliaan di Sekolah Dewa Leluhur, yang dikenal sebagai pusat distribusi berita tingkat atas. Disitulah pewaris negara adikuasa dari alam semesta berkumpul, jadi itu hanya masalah waktu sebelum semua orang mengetahui berita ini. Meskipun ia tidak dapat pergi ke Pulau Bauhinia, dan juga tidak bisa memasuki dunia kemuliaan, Kaisar Cermin Kulit juga mendengar berita hari itu. Haha, Sungai Pedang, dia menggerutu. Ah, Sungai Pedang, aku selalu khawatir tentang bagaimana kamu bersembunyi di antara umat manusia, menolak untuk keluar. Ada banyak ahli waris di Aliansi Teritorial Utara, dan cukup banyak dari mereka yang dekat dengannya. Sekarang, kamu sudah benar-benar keluar, kata Kaisar Kulit Cermin, dan kamu bahkan berhasil sampai ke wilayah ras Yansen. Sekarang ketika bintang asli akan dibuka, ada banyak master semesta yang menemukan di antara mereka sendiri, dengan kekurangan harta sejati, atau menemukan bahwa harta sejati mereka kurang dalam kekuasaan. Namun kamu memilih untuk muncul secara tiba-tiba di sini di wilayah ras Yansen, kamu mendekati malapetaka kamu sendiri, dan itu bukan salah aku. Kaisar Kulit Cermin tertawa terbahak-bahak. Ini adalah saat yang paling membahagiakan baginya sejak kebangkitannya dari mengembalikan waktu. Makhluk agung dari berbagai ras di alam semesta memiliki lingkaran teman dekat, mereka semua mendengar berita itu dan datang ke wilayah ras Yansen, dalam waktu singkat. Ras Yansen memiliki 3 istana kosong yang dikelilingi oleh tanah. Di istana utama, cahaya merah buram muncul. Seorang tokoh sendirian berjalan sambil memanggil dengan nada hormat sedikit, Kaisar Api. Sosok yang menjulang di pintu masuk istana menatap ke angkasa. Dia tersenyum ketika berkata, "Ba Feng, alasan aku memanggilmu ke sini adalah karena Kaisar Sungai Pedang Luo Feng." Kaisar Ba Feng adalah salah satu penguasa semesta dari Aliansi 9 wilayah. Bentuk tubuhnya menyerupai batang bambu, sementara tengkoraknya berbentuk persegi. Dengan wajah berbulu dan 3 mata diposisikan secara vertikal dalam garis lurus, saat dia menatap seseorang, pihak lain akan jatuh ke dalam ilusi.
Ba Feng mungkin memiliki kekuatan yang dianggap rata-rata, jika dibandingkan dengan Master Semesta di tingkat yang sama, tetapi ketika diadu melawan orang lemah, dia sangat baik. Kaisar Pedang Sungai Luo Feng. Kesatria Ba Feng tampak sedikit tidak yakin. Aku baru saja mendengar kabar. Rupanya, Kaisar Sungai Pedang Luo Feng telah muncul di sini di wilayahmu, Kaisar Api. Ya, Kesatria Api mengangguk. Lihatlah, Kaisar Api menunjuk ke ruang kosong. Dalam sepersekian detik itu, gelombang-gelombang terbentuk di permukaan, dan sebuah pemandangan yang berjarak ratusan tahun cahaya muncul tepat di hadapannya. Itu adalah kapal planet biologis yang sedang terbang. Ini adalah kapal planet Kaisar Pedang Sungai Luo Feng, kata Kesatria Api sambil tertawa. Apa maksudmu? Kata Kesatria Ba Feng, bingung. Seperti yang kamu tahu, aku berasal dari ras manusia, kata Kesatria Api. Berurusan dengan orang ini, aku tidak ingin melakukannya sendiri. Jadi kamu akan melakukannya. Aku mengerti, kata Ba Feng, mengangguk berulang kali. Kesatria Ba Feng telah berumur panjang. Dia tahu tentang kejadian bertahun-tahun yang lalu ketika Kesatria Api telah mengkhianati umat manusianya sendiri. Peristiwa itu merupakan berita eksplosif di alam semesta selama era itu. Jangan khawatir, Kaisar Api, kata Kesatria Ba Feng dengan percaya diri. Meskipun dia memiliki kekuatan kesatria alam semesta sekunder, Luo Feng hanyalah seorang kesatria abadi. Ketika berhadapan dengan aku, dia tidak memiliki peluang. Bahkan seorang kesatria alam semesta senior tidak membuatku takut. Dia bukan alasan untuk khawatir. Sebelum aku, tidak ada yang bisa berpikir untuk melarikan diri. Kaisar Api hanya mengangguk. Aku tahu kamu punya cara. Kesatria Ba Feng mahir dalam berurusan dengan orang lemah. Itulah sebabnya Kaisar Api memanggilnya. Kaisar Api, kamu hanya harus memberikan perintah, dan aku akan segera mengambil tindakan. Kesatria Ba Feng melanjutkan, untuk membunuh atau menangkap hidup-hidup atas perintah kamu. Untuk membunuh, tentu saja, kata Kesatria Api dengan dingin. Mengapa aku ingin manusia ditangkap hidup-hidup? Ya, jawab Kesatria Ba Feng dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Tentu saja, tidak ada terburu-buru untuk saat ini. Kesatria Api menggelengkan kepalanya. Berita itu telah menyebar, dan banyak pejuang dari ras lain akan menyerangnya. Itu sebabnya aku memanggil kamu ke sini. Untuk berjaga-jaga, haruskah ras lain tidak memiliki keterampilan dan membiarkan Luo Feng melarikan diri? Saat itulah aku akan membutuhkan keahlianmu. Kesatria Ba Feng mengangguk dengan penuh semangat. Kaisar Api memiliki status yang sangat tinggi di aliansi 9 wilayah, dan termasuk dalam salah satu tingkatan kehidupan tertinggi. Statusnya di aliansi jelas sebanding dengan status pemimpin kota kekacauan primal di aliansi Hong. Untuk menangani masalah di bawah perintahnya, Kesatria Ba Feng tidak berani mengulurkan tangan. Mari kita tunggu dan lihat, Kesatria Api berbisik. Ya, kata Kesatria Ba Feng, berdiri di belakang Kesatria Api yang menjulang tinggi dengan patuh. Namun, Kesatria Api hanya fokus pada adegan di depannya. Dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri, saudara ketiga yang terkasih, aku percaya bahwa mengingat seberapa banyak informasi kamu akan tahu bahwa aku adalah orang yang membiarkan kucing keluar dari tas. Kamu masih punya waktu untuk melarikan diri sekarang. Jika tidak, akan terlambat. Aku bertanya-tanya, apakah kamu akan mundur atau terus maju? Sementara itu di dalam kapal planet biologis, Luo Feng duduk dengan gelas anggur di tangannya. Pikirannya masih mempertahankan koneksi dengan alam semesta virtual. Kaisar Seribu Hujan adalah yang pertama menghubungi Luo Feng melalui alam semesta virtual. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Sungai Pedang, katanya, kata-kata telah menyebar dari lapangan terbuka dunia kemuliaan, bahwa kamu, Luo Feng, telah memasuki wilayah Kesatria Api dan sekarang maju ke tempat dia tinggal. Bahkan koordinat alam semesta dari lokasi kamu telah terungkap. Sekarang, banyak makhluk tertinggi dari ras lain sedang bergegas. Kamu tidak benar-benar di sana, kan? Luo Feng terkejut. Sangat, berita telah menyebar. Itu benar, kata Kaisar Seribu Hujan. Dan informasinya sangat detail. Aku merasa itu pasti benar saat aku mendengarnya. Luo Feng, jangan sembunyikan apapun dari aku. Kamu berada dalam bahaya besar sekarang, bahaya ekstrim. Suara Kaisar Seribu Hujan penuh dengan kekhawatiran. Aku mengerti, jawab Luo Feng sambil tersenyum. Terima kasih, jangan anggap remeh. Desak Kaisar Seribu Hujan, kamu harus pergi dengan cepat, segera.
Makhluk agung dari segala penjuru alam semesta bergegas ke arahmu. Jika kamu ragu lebih lanjut, aku khawatir kamu akan diburu dalam waktu singkat. Pada saat itu, sudah terlambat untuk terbang. Kaisar Seribu Hujan benar-benar khawatir. Jangan khawatir, jawab Luo Feng. Aku sangat sadar. Luo Feng memotong jalur komunikasi dengan Kaisar Seribu Hujan. Tetapi mengikuti di belakangnya adalah panggilan dari Kaisar Camen, Kesatria Truyan, dan bahkan Kesatria Sayap Darah, yang juga menjangkau dia melalui alam semesta virtual. Jelas, mereka semua pasti mendengar berita itu, dan menganggapnya sebagai kematian yang dekat bagi Luo Feng. Siapapun dapat menebak bahwa makhluk tertinggi dari segala penjuru alam semesta, terikat untuk berkumpul untuk memburu Luo Feng, dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.